Oke, selamat datang di channel Rotua. Hari ini kita ada program baru yang mau wawancara guru orang hebat ya, yang praktisi, praktisi BK gitu ya, praktisi BK. Namanya Bapak Rizky Erdiantoro, betul Pak ya? Ya betul. Betul Pak ya. Dengar-dengar Bapak ini juga seorang CEO Pak ya, CEO di Employed Institute Indonesia, betul Pak? Bener. Informasinya dapat dari mana? Ya, kita coba cari informasi lewat sosial media Bapak gitu. Iya. Bisa cerita sedikit Pak, ini apa Pak? Ini Pak, Employed Institute Indonesia ini Pak. Oh ya, jadi saya mendirikan lembaga training. Di dalamnya ada beberapa pelatihan pengembangan diri yang itu sasarannya mulai dari pendidik, kemudian untuk umum juga ada. Intinya bisa untuk semua kalangan. Dan fitur-fiturnya saya handle grafologi karena saya juga concern di bidang grafologi. Kalau Bapak tahu, menganalisa karakter lewat tulisan. Oh ya. Saya expertise. Jadi lewat tulisan kita karakternya bisa terbaca gitu Pak? Ya, seperti itu gitu. Ya. Nah itu grafologi. Kemudian saya juga concern di bidang public speaking. Di bidang public speaking dan beberapa juga tentang pembelajaran, metode pembelajaran melalui NLP. Kurang lebih kayak gitu. Dan kita base-nya awalnya ada di Malang, cuman karena saya sekarang moving ke Jogja, jadi di Malang dan Jogja. Oh, di Malang, sekarang di Jogja gitu Pak ya? Ya. Jadi intinya tadi bisa baca tulisan tangan, jadi karakter bisa kebaca gitu Pak ya? Hebat berarti Pak ya? Nah, terus juga Bapak ini kan founder Rubicon Channel, betul Pak ya? Yap. Jadi ide buat Rubicon itu dari mana Pak? Tujuannya juga apa Pak? Nah, ini yang menarik. Istri saya, pasangan hidup saya gitu ya. Jadi, sama-sama orang BK. BK, jadi obrolannya masih menyinggung ya soal BK gitu kan. Iya. Dan waktu itu tercetusnya di tahun berapa ya? Sekarang 2020. 2018. Ya, kita ngobrolin tentang ya kebekaan gitu kan. Dan kita juga kebetulan ini senang sama satu mobil, kalau teman-teman tahu namanya Rubicon juga, tapi pakai C. Rubicon. Kita senang itu, kemudian kita sering bahas juga tentang kebekaan. Nah, yang tercetus, wah gimana kalau misalkan kita bikin satu komunitas kebekaan yang tidak terbatas. Oke, dia harus katakanlah dosen di dalamnya, atau katakan dia harus eksklusif hanya praktisi saja. Bahkan calon konselor sampai level yang di luar ranah BK yang ingin tahu tentang BK. Nah, kalau bisa kita tampung juga tuh di sana. Kita bikin akhirnya Rubicon. Dan kenapa namanya Rubicon? Karena kita juga cari yang sekiranya kekinian. Kekinian, easy listening. Dan kalau secara filosofis, kalau lihat mobilnya Rubicon kan wah gagah banget ya. Gagah, keren. Nah, kalau misalkan ini filosofi ini match dengan bimbingan konseling di bidang kita saat ini juga, BK itu keren ya. Tangguh terus gitu kan. Nah, itu akan menambah katakanlah kebanggaan kita untuk orang-orang yang memang berkecimpung di situ, sehingga tercetuslah Rubicon. Jadi kan kalau selama ini kalau kita lihat kan BK itu kan image-nya kan gimana gitu Pak ya, agak negatif gitu ya. Tapi kalau kita ganti misal jadi Rubicon gitu kan, Rubicon kan jadi keren gitu, jadi sesuai dengan kekinian lah gitu Pak ya, ibaratnya. Dan menariknya gini Pak, saya panggilnya Pak Rotua ya? Iya boleh Pak. Jadi gini Pak Rotua,
saya juga nggak nyangka ternyata di Rubicon yang kita bangun di Instagram, saya berpikir orang-orang yang gabung teman-teman mahasiswa ataupun praktisi saja. Tapi ternyata di dalamnya juga ada siswa-siswa ya, masih ada siswa-siswa juga yang ikut join di dalamnya. Dan beberapa sudah nge-DM kalau mereka ingin konsultasi seputar karir, dan mereka juga nanya-nanya seputar BK karena ternyata mereka interest dengan BK, mereka ingin berkecimpung juga di dunia BK. Nah, mereka sudah mulai konsultasi dari sekarang. Iya. Jadi ada wadah juga untuk siswa-siswi Pak ya, untuk mengetahui lebih jauh tentang BK ya, gitu Pak ya, gitu Pak ya. Oke Pak, makasih itu Pak ya. Terus yang lain selanjutnya Pak, ini kan saya kan lihat di grup-grup BK banyak itu Pak ya, terutama kebetulan saya moderator di FGBK. Dan saya lihat Bapak ada posting di situ tentang seminar Pak, seminar kebekaan. Jadi pas saya lihat itu saya tertarik gitu, wah ini Bapak ini hebat juga. Halo Pak, putus tadi Pak. Iya, putus. Saya ulangi Pak ya. Ulangi. Oke, saya ulang Pak ya. Saya ulang lagi. Saya kan ada lihat postingan Bapak di sosial media, terutama di grup namanya FGBK gitu Pak ya. Nah, pas saya lihat itu saya tertarik gitu kan. Pas lihat, terus saya lihat, wah ternyata Bapak Rizky Adianto ini hebat juga ya, ternyata punya channel yang besar gitu ya kan. Saya lihat di situ ada 2 dosen dari Surakarta Pak kan, ya, satu dari Jogja, dari UNY dari Jogja, dari Jogja ya kan. Nah, yang mau saya tanya gini Pak, seminar ini nanti apa Pak, seminar ini Pak yang mau dilaksanakan nih Pak, seminarnya? Jadi seminarnya tentang bagaimana kita bisa adaptif teman-teman BK, tidak hanya di level katakanlah dosen atau praktisi, bahkan calon konselor juga kita di sana untuk sama-sama punya wawasan dan keterampilan, harapannya keterampilan menghadapi situasi krisis. Makanya kita bikin seminar online yang relate dengan kondisi saat ini, peran BK BK di saat pandemi COVID-19. Oh gitu Pak. Iya. Terus idenya dapat dari mana Pak ini Pak? Idenya buat seminar ini Pak. Idenya sebenarnya sudah pengen bikin semacam ini lama. Ya. Cuman karena kesibukan, akhirnya waktu itu konsentrasi kita memang hanya di Instagram. Kita masih mengumpulkan komunitasnya, kita masih saling sharing-sharingnya di Instagram via DM waktu itu. Cuman karena kondisinya kita harus WFH, ya kan, work from home. Ya. Jadi ketika work from home ada beberapa hal yang mungkin berkurang rutinitasnya. Kalau kita di luar, kita harus itu terus kan. Ya. Ketika di rumah ternyata mulai kepikiran lagi nih. Kreasi, kemudian gambaran program dari Rubicon yang dulu kita udah pengen, tapi kapan nih waktunya? Ternyata situasinya seperti ini dan memberikan peluang untuk dilaksanakannya kegiatan seminar itu. Jadi ide awalnya mau dilaksanakan secara offline, tapi karena kondisi seperti ini jadi online, gitu Pak? Ya. Jadi kita ingin ada waktu itu pergerakan yang offline ada, kemudian online ada, cuman online sebatas sharing-sharing sebenarnya. Sebatas sharing-sharing, tapi kenapa nggak kita seriusin aja gitu sekalian, kan? Iya Pak. Terus Pak, kalau misalnya kita ikut seminar ini apa Pak yang kita dapat Pak? Kira-kira Pak? Benefitnya? Nah, dari peserta. Benefitnya tentu kesiapan menghadapi situasi krisis yang mungkin kalau di tenaga medis mereka sudah punya protokol
mereka harus ngapain nih di saat darurat seperti ini. Nah, kalau kita masih banyak yang menerka-nerka karena sepertinya mungkin standarnya kan masih belum terbentuk gitu ya kalau untuk mereka gimana. Nah, sebelumnya sudah ada banyak seminar-seminar online yang diadakan seperti ini ya untuk mengedukasi kita teman-teman praktisi ataupun calon konselor sudah banyak. Cuman kita ingin mewarnai lagi, kemudian kita ingin mempertajam lagi. Beneran siap nggak sih kita menghadapi situasi ini? Kemudian kalau memang sebelumnya sudah terbentuk wawasannya, pengetahuannya, nah sekarang kita coba bangun lagi lebih dalam gimana sih aktualnya, implementasinya seperti apa. Nah ini kita pengen bangun di seminar ini nanti. Oh iya. Karena yang menarik ini Pak, di seminar ini kita bikin konsepnya nanti teman-teman bisa akses dulu di YouTube ya, akses dulu materi-materi awal dari masing-masing pemateri. Jadi audiens atau peserta nanti bisa akses dulu, bisa lihat videonya dari masing-masing pemateri, sehingga mereka punya pengetahuan awal. Kemudian kalau ingin tanya-tanya seputar materi yang disampaikan narasumber, bisa diajukan di sana. Ada gagasan-gagasan juga bisa diajukan di sana. Nah, nanti akan ada seminar di hari H. Nah, seminar di hari H, kita sudah siap untuk berdiskusi. Jadi tidak hanya sekedar kita nah, tapi kita coba cari yang sekiranya memang teman-teman ini butuhkan di lapangan. Kemudian ditanyakan juga mungkin, wah ini caranya gimana sih, misalkan atau kendalanya ada seperti ini, bisa diajukan dan kita banyak diskusi di sana. Mungkin itu sih yang gitu ya. Seminar ini dengan seminar yang lainnya. Oke Pak. Dengar-dengar ini udah sampai lebih 300 orang Pak ya yang daftar Pak ya? Atau udah lebih Pak? Sekitar 350-an. 350-an, wah banyak sekali Pak ya. Nanti via apa Pak nanti Pak kira-kira diadakannya? Kalau kemarin kita publish, kita menggunakan Zoom. Zoom ya. Nah, tapi masih akan ada alternatif lain selain Zoom. Jadi nanti kita gunakan aplikasi yang lain, makanya kita konfirmasi ke teman-teman peserta. Kita akan berikan informasi kembali terkait pelaksanaan seminar nanti, baik dari mekanisme seminarnya seperti apa, kemudian aplikasi yang akan kita gunakan, platformnya apa, nanti akan di sounding lagi, karena kita akan cari yang user friendly, jadi mudah digunakan, hemat kuota, ya kan? Iya. Bisa menampung banyak. Peserta Pak ya? Besar, ya kan, animusan besar, dan jujur ini keren banget karena tidak eksklusif tersentralisasi di satu daerah. Ternyata seminar ini dari ujung timur ke ujung barat semuanya ikut kan, join. Sayang kita batasin. Iya. Ada pembatasan Pak si pesertanya Pak? Sampai berapa nanti maka ditutup pendaftarannya? Kan ya kalau misalkan masih running terus, kemudian yang sekiranya platformnya juga bisa menampung itu semua, mungkin di kisaran 500. Tapi kita ya lihat dulu kayak gimana. Itu kalau misalnya offline tuh ruangan butuh besar Pak. Butuh sewa ruangan besar, biayanya mahal juga. Kelebihan seminar online ini, Pak. Iya. Jadi kita bisa saling berinteraksi dengan teman-teman yang dari satu daerah dengan daerah yang lain gitu kan. Kemudian kita bisa ketemu narasumber yang mungkin secara jarak agak jauh nih, saya kalau harus akses seminar beliau atau pelatihan beliau, workshop beliau akan sulit karena waktunya ya kan, bisa dari segi waktu, kemudian ikatan pekerjaan, atau bahkan yang
terakhir finansial mungkin gitu kan. Iya, oke. Itu akan sulit. Nah kalau dengan ini ya sangat mungkin gitu kan, sangat mungkin dilaksanakan. Iya, oke Pak. Terus Pak, satu lagi Pak nih Pak, pesan buat yang belum daftar apa Pak? Yang belum daftar ya Pak. Pesannya Pak. Pesan yang buat Ya makin banyak daftarnya. gimana ya pesannya ya? Karena kita terbatas juga sih ya, karena terbatas. Makanya kita nggak share lagi sepertinya ke forum-forum yang lain. Saya tidak publish lagi. Jelas apa yang sudah kita share kemarin kita tunggu sampai sekiranya kuotanya di angka tadi ya, maksimal 500 lah katakanlah. Sampai segitu. Dan untuk yang belum daftar mungkin ya ini ya bisa segera join, karena kembali lagi seminar ini kami kemas dengan konsep yang berbeda. Jadi teman-teman sudah punya pengetahuan awal, nanti kemudian teman-teman bisa ajukan tadi pertanyaan ataupun gagasan, kemudian kita angkat lagi di seminar untuk berdiskusi gitu. Jadi nggak one way. Iya, jadi kalau nggak join rugi berarti Pak ya. Itu mungkin. Oh, oke Pak. Jadi itu aja Pak. Jadi yang mau saya tanyakan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak ya, Bapak Rizky Diantoro Pak ya. Halo. 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 Jaringannya kayaknya. Oh iya Mas, udah nyambung lagi. Oke Pak, jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Pak ya, udah mau saya wawancara terkait seminar itu Pak, seminar yang Bapak laksanakan nanti. Halo. Halo, wah jaringannya jelek ini. Jaringannya jelek nih. Halo. Iya. Jaringannya jelek Pak. Jaringannya nih kayaknya Pak. Tapi untungnya di penghujung ya. Di penghujung ya. Awal-awalin Pak. Oke Pak, jadi makasih Pak ya udah waktunya, yang udah mau saya wawancara terkait seminar tadi. Ngomong-ngomong kesibukan Bapak sehari-hari apa Pak? Sekarang Pak? Di bidang training tadi. Jadi sebagai seorang grafolog, kadang-kadang saya analisis yang paling sering itu dari bimbel Pak. Analisis karakter untuk ini penyaluran bakat minat. Oh. Jadi ya, kemudian saya juga ada training-trainingnya, workshopnya. Sejauh ini masih dilakukan di Jogja dan di Malang. Sejauh ini di Jogja dan di Malang. Di Bandung juga pernah. Kemudian ini juga dengan saya membuka kelas public speaking. Public speaking. Nah, cuman karena COVID-19 ini tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tadi. Jadi, nah ini proyek-proyek yang sebelumnya belum tergarap, akhirnya kita garap lagi. Salah satunya dengan Rubicon juga. Oke Pak, ini kalau nanti saya upload ke Instagram ya, ke channel YouTube saya boleh Pak ya? Siap Pak ya? Boleh Pak ya? Oke Pak. Saat ini juga ya, teman-teman bisa, saya boleh promote Rubicon ya? Silakan. Untuk teman-teman juga, khususnya teman-teman BK ya, BK bisa subscribe nanti channel dari Rubicon. Rubicon itu singkatan dari Ruang Bimbingan dan Konseling. Jadi di sana kita akan berbagi ilmu seputar BK dan juga tips-tips pengembangan diri dan juga motivasi. Oke Pak. YL-nya Pak? YL-nya Pak? Bagaimana? Apanya? YL-nya gimana Pak? Oh, YL-nya. Iya. YL-nya ini, YL-nya Rubicon. Iya, betul. Jadi kita ada bukan YL ya, jargon kali ya. Jargon, oh iya. Jadi
Salam Rubicon, salam BK mengudara. Oke, salam guru BK Mudara juga Pak. Oke Pak, makasih Pak ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Semoga nanti bisa collab lagi, Pak. Oke Pak, boleh Pak. Selamat Pak ya. Oke, saya putus Pak. Ya. Siap. Siap.